Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita masih dalam rangkaian novena menjelang Hari Raya Pentakosta. Dan bertepatan dengan itu, kita masih dalam bulan Maria. Hari Minggu yang akan datang, kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Tetapi juga pada tanggal 31 Mei, gereja merayakan Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Maka saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk merenungkan bagaimana Maria di dalam hidupnya hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Sebagai seorang pribadi, Maria mengalami persoalan dan tantangan di dalam kehidupannya. Sejak ia menerima kabar dari malaikat bahwa ia harus mengandung dari Roh Kudus, sampai pada hari raya ia menerima Roh Kudus bersama dengan para nabi. Namun Maria sadar bahwa setiap perjalanan hidup yang ia alami, dia tidak berjalan sendiri. Maka ketika Maria menerima kabar dari malaikat bahwa ia harus mengandung dari Roh Kudus, dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataannya." Tetapi sebelumnya ia mengalami kegalauan karena aku belum bersuami. Namun karena dia sadar sebagai seorang yang taat akan Allah, menjadi seorang hamba, ia siap untuk melaksanakan perutusannya. Ia menanggapi itu dengan daya Roh Tuhan sendiri. Bahkan setelah peristiwa kabar gembira itu, dia berkunjung kepada Elizabeth saudaranya. Ia membawa bayi di dalam rahimnya dan membawa Roh Kudus itu, dan dituntut oleh Roh Kudus itu pula untuk kemudian sampai kepada Elizabeth. Sehingga Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Dan bahkan anak di dalam rahimku meronjak kegirangan." Itu dikatakan Elizabeth karena Roh Kudus yang datang bersama Bunda Maria, dan Elizabeth pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Maria sebagai seorang manusia mengalami pergumulan, mengalami kerisauan, mengalami tantangan, persoalan dan pergumulan. Dan itu kita kenal yang disebut oleh gereja dengan 7 duka Maria. Semenjak duka pertama, bagaimana Maria menerima nubuat dari Simeon bahwa sebilah pedang akan menusuk hatimu. Dengan peristiwa-peristiwa yang lain, bagaimana Maria harus mengungsi ke Mesir, bagaimana Maria kehilangan Yesus di bait Allah, dan bagaimana ketika dalam perjalanan sengsara Yesus, Maria harus menjumpai dan melihat Yesus dihukum mati. Bahkan ia harus menyaksikan kematian putranya di atas kayu salib. Dan lebih memilukan lagi, ia melihat lambung putranya ditikam dan mati, dan ia harus memangku jenazahnya di atas pangkuannya, dan harus ikut serta memakamnya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, ini pergumulan yang harus terjadi di dalam diri Maria. Tetapi Maria tetap kuat dan tegar menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Karena ia percaya ia tidak berjalan sendiri. Ia berada bersama dengan Bapa dan kasih putranya serta tuntunan Roh Kudus. Maria menerima dan melaksanakan tugas perutusannya dalam kerendahan hati. Maria juga berada bersama dengan para murid
Ketika hari menjelang Pentakosta ia berkumpul bersama dengan para murid. Dia juga barangkali mengalami kegelisahan tinggal di rumah bersama para murid atas apa yang terjadi atas putranya. Tetapi Maria tetap setia untuk bersama dengan para murid, mendukung mereka dan membangun relasi dengan para murid dan dengan Allah dan dengan Roh Tuhan sendiri. Maria sungguh terbuka atas tuntunan Roh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari-hari ini, mulai dari bulan Maret kemarin, kita semua mengalami kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan akan wabah pandemi COVID-19, virus corona yang melanda bangsa dan negara, kota kita, bahkan seluruh dunia. Ada banyak korban yang juga pasti membawa dampak secara pribadi, kesehatan, secara sosial, dan secara psikologis, bahkan mungkin juga secara rohani di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kita sungguh yakin di balik peristiwa-peristiwa itu kita boleh belajar bersama dengan Bunda Maria menjalani setiap peristiwa itu dalam keyakinan dan kepercayaan bahwa ia tidak berjalan sendiri. Ia berjalan bersama dengan Roh Tuhan yang senantiasa menyertainya. Demikian juga kita di dalam perjalanan menghadapi wabah virus corona ini. Kita terlebih di masa hari-hari novena ini menjelang Pentakosta haruslah semakin yakin bahwa Roh Tuhan yang kita minta lewat sabda karunia Roh Kudus membantu kita untuk menghayati karya Roh Tuhan di dalam diri kita, yang akan memampukan dan menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita, di dalam menjalani perutusan kita di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dan di tengah dunia. Karena amanat agung Yesus Kristus yang mengajak kita untuk pergi dan mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia, menuntut kepada kita suatu kepercayaan bahwa Roh Allah tinggal di dalam diri. Maka mari kita melalui novena Roh Kudus dan hari Minggu nanti di hari raya Pentakosta sungguh mengalami Pentakosta baru, dibaharui, diberanikan untuk menghadapi wabah virus corona ini, menghadapi situasi hidup dan kenyataan yang membawa dampak dalam segala aspek itu, dengan iman dan dengan keyakinan bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Selamat menjalankan hari-hari novena Roh Kudus dan selamat menyambut Roh Kudus yang akan membawa kita kepada hidup baru. Tuhan memberkati. Amin.